Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Senjata adalah sebuah alat untuk mempertahankan diri. Senjata juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah senjata jarak jauh seperti pistol atau sebuah senapan. Namun yang sangat menarik adalah senjata jarak dekat. Karena menggunakan senjata jarak dekat memerlukan skill dan keterampilan yang sangatlah luar biasa. Serangan jarak dekat sangatlah beresiko untuk terluka dan mengakibatkan maut alias matoi alias mati. Dan kali ini saya akan membahas beberapa karakter terbaik dalam menggunakan pedang. Namun kalian harus teliti bahwa terbaik bukan berarti terkuat. Kemudian urutan ini secara acak berdasarkan pendapat dan spekulasi dari diri saya. Jika ada kekurangan atau salah informasi silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Yang pertama adalah Ryuma. Karakter yang satu ini memanglah sedikit informasi yang kita dapatkan. Namun diketahui bahwa Ryuma dijuluki sebagai dewa pedang oleh orang-orang di negeri Wano. Kemudian informasi diketahui bahwa Ryuma adalah seorang samurai yang menggunakan pedang hitam bernama Shisui. Kualitas pedang tersebut bukanlah main-main atau kaleng-kaleng. Karena sedikit sekali pedang yang mencapai tahap hingga berwarna hitam. Hanya pedang Yoru milik Mihawk saja yang bisa menjadi pedang seperti milik Shisui atau pedang hitam. Pedang ini juga melalui banyak sekali pertempuran besar dan banyak sekali menebas lawan-lawannya yang sangatlah kuat. Ryuma diketahui telah menebas seekor naga, namun belum diketahui naga seperti apa atau pertarungannya pun tidak diperlihatkan. Kita hanya mengetahui karakter yang satu ini adalah ketika kita berada di Thriller Bark saat melawan Kikomoria. Namun Ryuma dapat dikalahkan oleh Zoro, tetapi yang harus menjadi perhatian adalah bahwa bayangan yang berada dalam diri Ryuma adalah bayangan dari Brook. Seandainya bayangan yang berada pada diri zombie Ryuma adalah Ryuma itu sendiri, maka saya cukup yakin Zoro akan dibantai habis oleh Ryuma. Yang kedua adalah Goldie Roger atau Raja Bajak Laut. Sudah dipastikan bahwa Raja Bajak Laut adalah salah satu pengguna pedang terbaik di series One Piece. Karena senjata utama dari Roger itu sendiri adalah pedang berjenis Griffon bernama Ace. Saya berpendapat bahwa Roger adalah salah satu pengguna pedang terbaik. Karena jika kita perhatikan, Roger lebih dominan menggunakan pedangnya yang dilapisi oleh Hakibuso tingkat tinggi atau tingkat lanjut. Selain itu kita juga melihat salah satu jurus dari Roger bernama Kamusari. Jurus ini dapat mengalahkan Oden ketika berhadapan langsung dengan Roger. Dengan sekali tebas menggunakan jurus Kamusari, Oden langsung mentah dan terbang dan kalah. Ini menandakan bahwa Roger lebih kuat dan berada jauh di atas level Oden. Namun sejauh ini Roger adalah salah satu pengguna pedang terbaik dan bisa kita sebut sebagai pengguna pedang terkuat juga. Yang ketiga adalah Dracul Mihawk. Sudah jelas dan sudah dipastikan bahwa Mihawk adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Jika nomor 1, maka sudah jelas Mihawk menjadi salah satu pengguna pedang terbaik. Orang ini adalah salah satu karakter yang bisa membuat pedangnya menjadi warna hitam sama seperti Ryuma si dewa pedang. Selain julukannya pendekar pedang nomor 1 di dunia, Mihawk juga memiliki julukan Takanome atau si mata elang. Namun yang sangat menarik dari Mihawk adalah ketika dulu di East Blue, Mihawk dijuluki sebagai peramal. Hingga saat ini tujuan Mihawk belum terlalu jelas dan menjadi salah satu pendiri organisasi Crossbill bersama Crocodile. Yang berikutnya adalah Mamang Fujitora. Fujitora dari angkatan laut yang dijuluki sebagai harimau ungu. Belum diketahui pedang yang digunakan oleh Fujitora, namun orang yang satu ini memiliki jurus gravitasi atau pemakan buah iblis Jushi no Mi. Fujitora bisa mengeluarkan sebuah meteor dalam pertarungannya. Fujitora juga bisa menggunakan pedangnya untuk mengatur seberapa besar dan seberapa cepat gravitasi yang akan digunakan. Selain mengkombinasikan buah iblis dengan pedangnya, karakter yang satu ini menjadi sebuah karakter yang cukup baik dalam menggunakan sebuah pedang pada pertarungan. Dikatakan juga bahwa Fujitora adalah seorang monster oleh Doflamingo. Belum diketahui sejauh apa kemampuan pedangnya dan sejauh apa juga potensi kekuatan Fujitora atau harimau ungu milik pemerintah dunia ini. Yang berikutnya adalah Zoro. Sudah sepantasnya Zoro diakui sebagai pendekar pedang terbaik atau salah satu pengguna katana terbaik. Zoro sudah melampaui banyak sekali rintangan, bahkan musuh yang bisa membuat dirinya hampir tewas. Potensi Zoro sangatlah luar biasa. Selain diajari teknik dalam berpedang oleh Mihawk, Zoro juga sangatlah terampil. Sehebat apapun gurunya, tetapi jika muridnya bodoh dan beleguk, maka sama saja dengan wadul alias bohong. Kemampuan Zoro didukung oleh skillnya, penguasaannya dalam berpedang dan memiliki haki yang sangatlah
luar biasa. Zoro juga mampu melapisi pedangnya dengan haki raja atau Housoku Haki. Prestasi Zoro mampu melukai Kaido dan mengalahkan King Arba di Onigashima atau Arc Wano. Namun selain itu Zoro juga didukung oleh 3 pedangnya yang sangatlah luar biasa. Zoro berlatih sejak kecil bersama Kuina hingga sekarang Zoro dijuluki sebagai King of Hell atau Raja Neraka. Yang berikutnya adalah Shiryu. Karakter yang satu ini sedikit sekali informasi yang didapatkan jika dibandingkan dengan Zoro. Shiryu adalah mantan sipir penjara Impel Down. Siapapun yang mendengar namanya akan ketakutan dan siapapun yang berhadapan dengan si Shiryu ini maka tidak akan berani bertatap mata. Shiryu dikenal sebagai beringas dan buas, tidak memiliki belas kasihan terhadap siapapun. Belum diketahui juga seberapa besar haki milik Shiryu. Namun yang jelas sekarang Shiryu sudah memakan buah Suke-Suke no Mi yang membuat dirinya menjadi tidak terlihat. Selain itu pedang Shiryu pun dikatakan bernama Thunderstone, tetapi belum diketahui sejauh apa dan sebesar apa efek dari pedang tersebut. Namun di sini saya berpendapat atau saya cukup yakin bahwa pedang tersebut termasuk 21 pedang terbaik di dunia. Yang berikutnya adalah Raja Kegelapan. Siapa lagi jika bukan si Abah Rayleigh? Orang yang satu ini memiliki skill dalam berperang yang cukup baik. Dalam flashback kita juga diperlihatkan bahwa di masa primanya Rayleigh memakai sebuah pedang tanpa buah iblis. Pedang tersebut sepertinya dilapisi haki tingkat tinggi atau haki raja tingkat lanjut, karena dikatakan juga bahwa Rayleigh adalah master dari ketiga jenis haki. Selain dikatakan juga bahwa kekuatan Rayleigh di masa primanya hampir setara dengan Raja Bajak Laut yaitu Goldie Roger. Namun di sini saya berpendapat bahwa Rayleigh dikatakan sangat baik dalam menggunakan pedang karena didukung oleh hakinya. Sekuat apapun dan sehebat apapun pedang tanpa haki sama saja dengan wadul alias bohong dan sama saja seperti silet. Maka sudah jelas bahwa pedang biasa saja tetapi dilapisi haki tingkat tinggi atau tingkat lanjut maka akan setara dengan 12 pedang terbaik di dunia. Yang terakhir adalah Akagami no Sang. Sudah jangan ditanyakan lagi kemampuan orang yang satu ini. Kekuatan dan skill berpedangnya sangatlah luar biasa, bahkan hakinya. Ini semua berpatokan kepada Mihawk yang sebagai rival dari Akagami sebelum kehilangan tangannya. Namun kita juga harus mengetahui bahwa hal tersebut cukup lama sebelum Luffy masuk ke Greenland. Ada jeda waktu yang cukup panjang Akagami tidak berhadapan dengan Mihawk. Bisa saja skill dari Akagami akan jauh berbahaya daripada Mihawk itu sendiri. Namun setiap karakter sesudah time skip sangatlah berkembang dan jauh lebih baik dan kuat lagi. Namun di sini Akagami didukung oleh kekuatan hakinya dalam melapisi pedangnya saat bertarung. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa orang yang kehilangan tangannya akan mempengaruhi gerak tangannya dalam menggunakan sebuah pedang. Bisa saja skill berpedang Akagami menurun, tetapi Akagami menutupi kekurangannya dengan cara melatih kekuatan hakinya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itulah menurut saya, tapi banyak sekali karakter yang gak sama saya disebutkan gitu ya. Contohnya seperti si Sain Ethan Baron Pinas Juro juga tidak saya sebutkan, Oden juga tidak saya sebutkan. Di sini tuh yang jadi patokan teh bukan masalah yang terkuat ya, tetapi yang terbaik dalam menggunakan pedang gitu. Di segala situasi dapat menggunakan pedang dengan baik gitu. Dari sini tuh yang sangat menarik menurut saya saat membahas ini tuh adalah si Fujitora ya. Si Fujitora juga tidak diketahui gitu ya seberapa jauh potensi dari kekuatannya jika ditambahkan dengan Jushi no Mi atau buah gravitasi ini gitu ya. Kalau misalkan bisa menarik sebuah meteor, otomatis si Fujitora ini tuh memiliki kekuatan yang besar gitu ya. Dan sepertinya juga itu tidak terlalu serius gitu. Ketika berhadapan dengan Silau atau si Doflamingo juga, di sini Silau sama si Doflamingo cukup kaget gitu ya. Ketika di Movie Stampede juga si Fujitora juga mengeluarkan meteor ketika berhadapan sama si Zoro, tetapi dapat dipotong juga sama si Zoro. Nah, yang jadi masalah di sini kalau seperti si Fujitora ya memang gitu dapat mengeluarkan meteor, tetapi si meteornya tetaplah batu gitu ya. Batu kumaha gitu ya, jatuh dapat dipotong dengan mudah gitu. Beda kalau misalkan si meteornya dilapisi oleh haki, tidak mudah untuk dihancurkan, tetapi hal tersebut bisa digunakan untuk menyerang sebuah area dengan mudah gitu ya. Kalau misalkan perang Marineford gitu ya, terus dijatuhin meteor kayak si Fujitora ini kan akan hancur tempatnya gitu. Jadi untuk perusakan sebuah wilayah, si Fujitora ini sangatlah luar biasa. Dan di sini seperti Silau juga tidak saya sebutkan. Silau ini kan sangatlah luar biasa, sama gitu kayak si Fujitora, menggunakan sebuah pedang Okiku gitu ya kalau nggak salah nama pedangnya ya.
pedang Okiku lah kalau nggak salah mah, ditambah dengan buah iblis OP Nomi gitu ya, tambah OP juga gitu, dapat menebas apapun. Si Kurohige juga sempat kewalahan gitu berhadapan dengan Silau gitu. Kemarin juga kan di Wano kita juga lihat gitu, awak kening dari buah iblisnya dikombinasikan dengan pedangnya dapat menjatuhkan si Big Mom gitu ke perut bumi gitu, membuat lubang yang sangat besar menggunakan pedangnya gitu. Sangat menarik pengguna pedang ini teh. Memang gitu ya, yang kuat mah banyak, tapi yang terbaik mah ya ada juga gitu. Kuat belum tentu terbaik gitu, yang terbaik belum tentu yang terkuat gitu. Ya ini mah untuk pembahasan lah, karena kemarin tuh One Piece libur, saya juga nggak ngebahas One Piece, nggak bikin video. Banyak sekali kesibukan teh, terutama orang di rumah teh lagi sakit. Jadi aduh gegoroh dulu ya, gegoroh teh ngumbah wadah ya, cuci piring saya teh, kerja ongko, bikin video ongko, jadi konsentrasinya buyar gitu ya. Tapi buat kalian jaga kesehatan, sehat selalu, karena sehat mah mahal asli. Bolak balik ke rumah sakit teh capek asli. Nah, buat kalian jaga kesehatan. Sangat menarik ya. Tetapi di sini teh kalau misalkan saya ada salah pengucapan atau berucap apapun itu, saya minta maaf ke kalian, karena saya juga masih belajar dalam menyusun kata ya. Karena susah sekali kalau misalkan berbicara bahasa Indonesia, tapi sayanya dari Sunda teh asa campur aduk gitu ya. Jadi asa campur aduk, jadi campur aduk gitu ya. Indonesianya Indonesia Sunda gitu. Jadi mohon maaf lah kalau misalkan ada kesalahan ya, dan saya juga perlu sekali komentar dan masukan-masukan dari kalian untuk menjadi lebih baik lagi ya, karena masukan atau komentar dari kalian teh akan membuat saya menjadi lebih baik lagi ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, ingin ngopi dan ingin udut dulu ini teh jarum coklat. Alah mantap juga nanya. Salam sejahtera, wanginya kentut Nikita Mirjani. Goodbye, dadah.